Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim Subuh Ramadan rahimakumullah. Kita sudah berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 83 yang dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah kita bahas mulai dari awal sampai kepada akhir sampai bisa mencapai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kurang beberapa hari lagi ini kita bisa nilai-nilai Ramadan sudah kita dapatkan untuk mencapai la'allakum tattaqun. Maka dari itu kita lanjutkan dulu, kita sudah membuka dan belajar kitab hikam. Untuk itu kita lanjutkan hikmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi ma dhaminalaka. Wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alantimasi basirati minka. Ijtihaduka utawi semangat iroh, utawi mententeng iroh fima ing dalem barang lumina kang nanggung sapa Allah lakah maring sira. Aita kafalah tegese nanggung sapa Allah laka maring sira bihi kelawan mah. Wa huwa utawi ma iku rizki tafadulan khali dadi kanugrahan, tafadulan khali dadi kanugrahan minhu saking Allah wa ihsanan lan kebagusan. Qala ta'ala wala wis dawuh sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Wa ka'ayyim lan pirang-pirang min dabbatin bayane hayawan kang anggremet la tahmilu kang ora bisa nanggung apa dabbah rizqoha ing rezekine dabbah. Allahu ta'ala Allah iku yarzuquha, Allahu ta'ala Allah iku yarzuqu paring sapa Allah ing dabbah wa iyyakum lam sira wae ila ghairi dzalik marang liyane mengko-mengko dawuh minal ayati bayani pira-pira ayat. Hikmah yang kita bahas dalam kesempatan yang baik ini yaitu ijtihaduka fima dhaminalaka.
semangatmu dalam rangka untuk mendapatkan rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Sebagaimana hal ini diterangkan di dalam Al-Quran, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Berapa banyak dari binatang yang melatah, yang tidak mampu membawa rizkinya, yang tidak mampu membawa rizki mereka, Allahu yarzuquha, Allah yang memberi rizki mereka, wa iyyakum lan rezeki ira kabeh. Jadi rezeki kita berusaha sekuat tenaga. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Seperti halnya di dalam Al-Quran tadi, binatang yang melatah dan bergerak, Allah yang memberi rezeki. Contohnya, ikan-ikan yang ada di laut, mulai dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar. Ikan yang kecil apa Pak Mirin? Yang jenengan ketahui, teri kecil, yang bisa lihat yang paling kecil. Yang besar, ikan apa? Ikan paus, macam-macam ikan, bermacam-macam ikan yang ada di laut, bermacam-macam. Mulai dari yang kecil, yang bisa kita lihat, sampai yang besar, sampai yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera. Jumlahnya banyak, ya, ribuan, ratusan. Semuanya itu yang menjamin rezekinya Allah. Begitu juga hayawan atau binatang macam-macam yang ada di dunia ini, yang ada di darat ini, mulai dari yang bisa kita lihat dengan mata, atau yang tidak bisa kita lihat, apa yang kita bisa lihat Pak Amrin? Ya toh? Jadi yang kita tidak bisa melihat, yang dengan melihat bisa, kuman-kuman itu bisa melihat enggak? Nggak bisa. Baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa dilihat, semuanya Allah yang memberi rezeki. Wa iyyakum, ya toh? Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepada kita semua. Ya. Jadi semuanya itu adalah Allah. Ya, semuanya adalah Allah yang memberikan rezeki. Tadi macam-macam binatang, macam-macam, ya toh, yang ada di lautan, yang ada di daratan, semuanya Allah yang memberi rezeki. Wa taksiruka fima tuliba minka, wa taksiruka lan sembrono ira fima ing dalem barang tuliba kang disupri apa maminhu saking sira, wa huwa utawi ma iku amal alladzi tawassalah kang bisa tumeka sira bi sebab alladzi adatan ing dalem pengadatane ilang maulakah maring bendoro ira min adzkarin bayani pira-pira zikir wa shalawatin pira-pira salat wa uratilan pira-pira wirid wa gerdalik laliyane menggono wa gerdalik laliyane menggono zikir lan sholawat atau sholat.
Jadi yang sudah dijamin oleh Allah itu adalah di dunia, terutama antara lain rezeki tadi. Wa taksiruka lan sembrono ira, wa taksiruka fima, wa taksiruka fima tuliba mingka, sembrono ira, keteledoran ira terhadap apa yang diwajibkan kepada kita, ya, apa yang diwajibkan kepada kita, dalilun alantimasi, sebagai bukti, ya, dalilun alantimasi basiroti minka, sebagai bukti mata batin kita itu buta. Jadi semangat untuk mencapai rezeki yang sudah dijamin oleh Allah, kemudian keteledoran kita, apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap diri kita, itu menunjukkan mata batin kita itu buta. Apa yang diwajibkan oleh Allah, Pak Mirin? Yang diwajibkan oleh Allah itu ibadah. Ya? Yang diwajibkan oleh Allah itu ibadah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Tetapi ibadah, tetapi akhirat kita ini belum dijamin. Apakah nanti kita itu ketika kembali di hadapan Allah, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah? Atau ketika kita kembali kepada Allah itu, apakah kita bisa masuk surga atau sebaliknya? Di akhirat kita belum dijamin. Tetapi akhiratnya itu dilupakan, tapi dunia dicari dengan sungguh-sungguh. Maksudnya apa ini? Maksudnya ketika kita bekerja, tapi jangan lupa meninggalkan kewajiban. Ketika kita bekerja, boleh kita bekerja dengan optimal. Tetapi jangan lupa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada diri kita. Sholat. Boleh kita sibuk mulai jam 6 sampai zuhur. Tapi ketika zuhur, cepat-cepat sholat. Ya. Tetapi ketika zuhur, cepat-cepat sholat. Ketika asar, cepat-cepat sholat. Ketika maghrib, cepat-cepat sholat. Ketika isya, cepat-cepat sholat. Tapi kadang-kadang ketika asiknya bekerja, ya toh, sholatnya dari ditunda-tunda. Waktunya zuhur sholat, kita bekerja, wah nanti aja. Waktunya masih ada. Tunda sampai jam 1, ditunda sampai jam 2. Akhirnya jamnya habis. Nah, orang yang bekerja sampai melupakan kewajiban ini menunjukkan mata hati buta. Nah, supaya mata hati ini tidak buta, maka sholat harus dikerjakan dengan sebaik mungkin. Sholat yang baik itu dikerjakan pada apa Pak Amir? Awal waktu atau akhir waktu? Tepat waktu. Tempat yang baik di mana Pak Amir? Di masjid. Dilakukan dengan apa? Berjamaah. Nah, itu istilahnya apa? Akhirat yang belum menentu, tapi dunia sudah dijamin oleh Allah rezekinya, ya, dengan cara bekerja, tapi jangan sampai melupakan kewajiban. Ketika seseorang itu bekerja, ya toh, tetapi meninggalkan kewajiban,
itu menunjukkan mata hati buta. Jadi mata ini kan ada dua. Mata dohir, basor. Pada waktu ini subuh, ya toh, kita tahu bahwa ini waktunya subuh, kita melihat udaranya atau suasananya atau kondisinya redup, gelap. Itu yang memandang apa Pak Gilit? Mata. Tetapi yang nomor dua ada mata batin yang namanya basiro. Mata batin yang ada di dalam diri manusia. Mata batin yang ada di dalam diri manusia itu namanya basiroh. Ketika mata batinnya gelap, berarti kadang-kadang seseorang itu kadang-kadang apa? Kadang-kadang menunda-nunda kewajiban, bahkan ditinggalkan. Nah, supaya mata batin kita itu tidak dikatakan buta, bekerja, semangat, tapi ketika sudah bekerja pagi atau jam 8 sampai jam 12 dan jam 12 berhenti. Berhenti, kemudian menjalankan sholat duhur. Berapa menit Pak Amir sholat duhur? Berapa? 10 menit. Ya toh? 10 menit itu dikerjakan. Tetapi ketika seseorang itu ketika bekerja, ya toh, bekerjanya optimal, bekerjanya semangat, sampai sholatnya itu ditinggalkan, ini namanya mata batinnya gelap, mata batinnya buta. Supaya tidak buta, bekerja semangat, ibadah juga semangat. Sesuai dengan Al-Quran tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbi bangfa'na bi barakati wajinal husna bi hurmati wa abidana fi tariqati wa mu'abadi minal fitani rabbi bangfa'na bi barakati wajinal husna bi hurmati wa abidna fi tariqati wa mu'abadi minal fitani rabbi bangfa'na bi barakati wajinal husna bi hurmati wa abidna fi tariqati wa mu'abadi minal fitani rabbi bangfa'na bi barakati wajinal husna bi hurmati wa abidna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna ilman nafi'a rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.